wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan dulu, nama saya Julia Dinovitasari. Biasanya saya dipanggil Bu Julia. Sehari-hari saya mengajar mata pelajaran matematika. Oh ya, selamat datang di SMK Yakinas. Semoga di sekolah yang baru ini kalian bisa semakin berprestasi lagi dari sebelumnya. Oke, kita lanjut ke materi pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang belajar efektif. Belajar itu apa sih? Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat penting bagi setiap jenjang pendidikan atau usaha yang dilakukan setiap orang dengan tujuan untuk memperoleh perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif yaitu belajar yang menyenangkan, kemudian belajar yang terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, dan menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian, mengapa sih siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Yang pertama, untuk menentukan keberhasilan dan kesempurnaan. Kemudian, tips. Apa aja tips belajar yang asik dan menyenangkan? Ada banyak tips. Yang pertama, patuhi jadwal. Apa itu patuhi jadwal? Artinya kita harus mengikuti jadwal pelajaran seperti yang ada di sekolah kita. Selalu berkomunikasi dengan guru agar apa yang kamu pelajari itu selaras dengan apa yang guru sampaikan. Ingat ya, jangan sampai ketinggalan pelajaran yang disampaikan oleh gurumu. Kemudian yang kedua, cek tugas sekolah. Selalu periksa tugas-tugasmu, tugas dari tugas dari guru-gurumu, catat di buku atau HP-mu agar tidak ada tugas yang terlewatkan, sehingga kamu nanti akan memenuhi nilai yang telah guru tentukan. Ingat ya, kalian ini bukan sedang liburan, tetapi kalian sedang belajar dari rumah atau istilahnya sekarang itu daring. Kemudian yang ketiga, minta dampingi. Minta dampingi siapa? Bisa orang tua, bisa keluarga, atau bahkan teman kamu, teman yang lebih pintar atau lebih paham, agar ketika kamu ada kesulitan, mereka bisa membantu untuk menjawab atau menyelesaikan apa yang tidak kamu pahami atau tidak kamu mengerti. Bantuan dari orang tua, saudara, atau teman itu bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk belajar. Kemudian yang keempat, kontak guru apabila ada kesulitan. Itu hubungi gurumu apabila kamu ada kesulitan atau apabila kamu tidak mengerti dengan apa yang gurumu jelaskan, gurumu sampaikan, sehingga kamu paham dengan apa yang gurumu jelaskan itu. Kamu tidak boleh takut atau malu. Ingat ya, ini terkait dengan prestasimu. Jadi kamu tidak boleh takut atau malu untuk bertanya kepada gurumu apabila kamu tidak jelas atau kurang jelas dengan penjelasan dari guru itu. Kemudian yang kelima, buat ruang belajar yang nyaman. Apa? Maksudnya ruang belajar yang nyaman itu yang gimana? Tentukan dulu tempat belajar khusus di rumah. Misal, kamu itu suka belajar dengan suasana yang sepi atau dengan suasana ada musik-musiknya. Berarti kamu nanti bisa belajar. Kalau kamu ingin suasananya sepi, kamu bisa belajar di kamar kamu dengan menutup pintu kamu sehingga tidak ada orang yang mengganggu kamu ketika kamu belajar. Kemudian biasakan belajar di meja belajar agar kalian itu tetap fokus dengan apa yang kalian pelajari, itu ya. Kemudian mengapa sih belajar itu harus terjadwal dan menyenangkan? Dalam bekerja
otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, maka informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh otak, oleh ingatan kita. Akibatnya apa? Informasi yang pernah kita dapat atau kita terima itu tidak dapat kita gunakan di saat kita membutuhkannya. Kemudian strategi belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Misal, belajar sambil mendengarkan musik seperti yang saya bilang tadi, atau belajar di tempat yang terbuka, bisa di taman atau di depan rumah, bisa ya pokoknya tempat yang terbuka, yang indah, yang segar, sehingga membuat suasana belajar itu nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Rangkum atau mengambil inti-inti dari pembelajaran tersebut. Kita bisa mengambil inti-inti dari pembelajaran tersebut dengan cara mencatatnya, mencatat inti-intinya saja. Kemudian sehingga apa yang kita catat inti-intinya tadi bisa kita ingat, kita juga dapat memahaminya. Kalau kita mencatat terlalu panjang itu akan membuat kita susah untuk mengingatnya. Kalau intinya saja kan lebih mudah, lebih gampang diingat. Kemudian yang ketiga apa? Belajar bersama atau berkelompok. Suasana belajar berkelompok akan dapat membuat otak menjadi rileks. Dan kita berada di rumah kita sendiri sehingga lebih santai. Dan yang keempat yaitu belajar dengan praktik. Belajar sambil praktik itu lebih efektif, lebih mudah dipahami karena cara ini tidak akan menimbulkan rasa bosan. 5. Belajar rutin tapi jangan lama-lama. Cara ini memudahkan kita agar dapat mengingat apa yang telah kita pelajari. Ada waktu-waktu yang efektif untuk belajar, misalnya pagi hari. Waktu yang efektif untuk belajar di pagi hari itu sekitar 45 menit. Siang hari itu sekitar 25 menit. Kalau sore itu 50 menit, sedangkan untuk malam hari, waktu yang efektif itu untuk belajar yaitu 1 jam. Cukup singkat, jangan terlalu lama, karena kalau kita belajar terlalu lama akan membuat kita bosan. Kemudian yang keenam, mengerti bukan menghafal. Mengerti pembelajaran itu jauh lebih efektif, lebih mudah daripada kita menghafalkan pembelajaran. Kemudian rencana jadwal belajar efektif. Ada beberapa rencana belajar efektif. Beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Kedua, prioritaskan tugas-tugasmu. Tugas yang paling utama itu apa? Itu yang diutamakan. Yang paling penting itu apa? Itu yang diutamakan. Yang ketiga, luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Dan atur waktu untuk mengulang langsung bahan pembelajaran setelah kelasnya. Tadi kan sebelum itu bisa luangkan waktu sebelum kelas, dan setelah kelasnya juga harus diluangkan waktu untuk mengulang agar lebih paham, lebih mudah diingat gitu. Terus yang kelima, jadwalkan waktu sekitar 50 menit untuk belajar setiap sesi, atau kalau 50 menit terlalu lama bisa 30 menit. Kemudian apa? Pilih tempat yang nyaman, yang tidak mengganggu konsentrasi kalian untuk belajar, sehingga kalian lebih konsentrasi, lebih mudah masuk pembelajaranmu di otak gitu. Yang selanjutnya, rencanakan juga deadline itu apa? Deadline itu batas akhir ya. Kamu bisa merencanakan kapan tugas ini akan saya kumpulkan, sehingga saya harus mengutamakan tugas yang mana. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin, bisa pagi, sore, ataupun malam. Dan yang terakhir itu jadwalkan untuk mereview bahan pembelajaran mingguan. Ya,
Itu tadi tentang belajar efektif. Semoga setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya, kalian lebih mudah lagi, lebih suka lagi untuk belajar, sehingga membuat prestasi kalian menjadi lebih baik, lebih meningkat daripada sebelumnya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.